Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perilaku organisasi ya di dalam setting kelompok. Kalau minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang kepemimpinan, komunikasi, dan power di dalam organisasi, maka pada minggu ini kita akan bahas mengenai struktur organisasi. Nah, ada dua sumber yang kita gunakan, yaitu milik Robin dan Judge tahun 2017 dan Likert dan Binslouf itu tahun 2006. Oke, bicara tentang struktur organisasi, ini kita harus flashback ke belakang gitu. Warna daripada pembentukan atau kemudian perkembangan teori-teori organisasi ini tidak lepas dari salah satu kontribusi tokoh yang terkenal ya, yang disebut sebagai Max Weber. Beliau adalah bapak sosiologi yang mengembangkan pemahaman tentang birokrasi gitu. Ya, jadi struktur organisasi ini dinyatakan sebagai penghubung antara strategi organisasi dengan implementasi atas rencana tindakannya. Nah, Max Weber mengatakan bahwa pemahaman tentang organisasi dan strukturnya itu bisa ditemukan dari konteks sejarahnya. Dan salah satu gagasannya yang cukup terkenal itu adalah the public employee atau pegawai publik gitu ya. Mungkin kalau kita di sini dikenal dengan istilah aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil semacam itu. Jadi konsep tentang the public employee ini disampaikan bahwa pegawai publik itu harus bertindak sebagaimana kepentingan yang lebih tinggi itu seperti kepentingannya sendiri. Jadi menganggap bahwa kepentingan umum itu harus diletakkan di atas kepentingan pribadinya. Dan oleh karenanya itu harus menjalankan peran birokratif yang sudah ditetapkan padanya. Jadi namanya aja pegawai publik abdi negara, maka dia harus mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab terutama dalam hal alur birokratifnya. Nah, birokrasi ini harus berisi pegawai publik yang profesional, idealnya gitu ya, dan netral. Supaya apa? Supaya hierarki organisasi, jenjang di dalam struktur organisasi itu bisa berfungsi secara lancar dan efektif. Nah, again, birokrasi menurut Max Weber ini bisa dilihat, jadi Max Weber menekankan pada aspek hierarki kepatuhan. Kemudian juga ada konsep goal rational action atau aksi tujuan yang rasional. Merupakan sebuah bentuk perilaku yang optimal. Dan pandangan lain oleh Weber itu adalah tentang otoritas yang disoroti. Jadi dia melihat bahwa otoritas itu ada 3 macam. Otoritas tradisional yaitu bentuk otoritas yang memang karena keturunan ya, hereditary gitu, jadi memang sudah diturunkan. Mungkin bapaknya adalah seorang raja atau bapaknya seorang jenderal, kemudian strata ini diturunkan kepada anaknya. Ada juga otoritas yang berorientasi pada aturan atau legal ya, yaitu otoritas tipe birokratik. Nah, ini ya, berdasarkan aturan normatif atau hierarki. Kemudian yang ketiga, otoritas karismatik. Kalau karismatik itu karena charm gitu ya, karena pesona individualnya. Bisa karena persuasinya yang keren, yang bagus. Bisa juga karena karismanya yang luar biasa sehingga para pengikut atau follower ini memberikan pengabdian dan dukungan sepenuhnya gitu bagi mereka yang diagungkan atau dipuja dan dikagumi tadi. Hampir sama konsepnya dengan power ya. Nah, tapi kalau power kemarin adalah teori yang lebih modern pandangannya. Kalau ini apa yang dikemukakan oleh Max Weber pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, birokrasi yang ideal menurut Weber ya bisa dilihat menurut Weber birokrasi itu adalah apa? A specific administrative structure. Jadi struktur administratif tertentu yang berdasarkan pada kekuatan legal, aturan, hukum ya atau otoritas yang berorientasi pada aturan. Ya, yang kedua ini ya.
Di sini ya, establish distribution of work between the member of the organization. Jadi membuat distribusi kerja antar anggota dalam organisasi supaya satu pekerjaan itu tidak saling tumpang tindih dikerjakan oleh orang yang sama. Kemudian ada hierarki administratif. Kemudian juga ada sistem yang berorientasi pada aturan, di mana menggambarkan kinerja itu harus berorientasi pada aturan-aturan tersebut. Jadi semua pekerjaan, semua cara kerja itu sudah diatur secara rigid. Kemudian ada separasi atau pemisahan antara kepemilikan personal atau hak possession itu memang hak pribadi gitu ya, dan juga hak untuk organisasinya. Jadi memisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan pekerjaan. Yang berikutnya lagi, seleksi dari pegawai itu berdasarkan kualifikasi teknis ya. Berdasarkan kualifikasi teknis, kebutuhan kerjanya seperti apa, maka ya harus mencari orang yang memang memiliki kemampuan tersebut. Dan dalam career path-nya, jenjang karirnya juga seperti itu, mengikuti expertise atau kualifikasi teknis yang dikuasai. Selanjutnya, kita bicara tentang struktur organisasi menurut pandangan Weber. Jadi kalau dilihat pada gambar 2.4 ini ya, structure itu sebagai penghubung antara strategi dan implementasi strategi di setiap level organisasi. Nah, strategi itu perlu didukung dengan adanya struktur formal. Nah, ini maksudnya struktur organisasi formal gitu ya. Kemudian dari struktur formal inilah bagaimana aktivitas dan implementasinya diatur. Jadi bagaimana kemudian breakdown dari strategi ke setiap lini organisasi dan bagaimana akan mencapai sebuah hasil dari implementasi tersebut. Jadi sekali lagi Max Weber menganggap struktur formal itu sebuah alat untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur formal merupakan posisi yang sangat sentral yang fungsinya menerjemahkan strategi untuk berbagai level organisasi. Dan kesalahan manajemen dalam menerjemahkan strategi itu akan menghambat pencapaian tujuan. Jadi penting sekali untuk paham dan tahu bagaimana strategi tersebut dan cara mendistribusikannya melalui desain struktur organisasi yang tepat. Bicara tentang struktur berarti kita bicara juga tentang hierarki. Ada penjenjangan ya, penjenjangan atau leveling. Nah, berikut dijelaskan ada faktor penyebab terbentuknya hierarki. Jadi, seberapa besar atau seberapa kompleks atau seberapa tinggi hierarki itu ditentukan yang pertama adalah ukuran organisasi. Berapa banyak jumlah anggota organisasi yang ada. Kemudian yang kedua adalah kompleksitas pekerjaannya. Seberapa kompleks sih pekerjaan tersebut? Penjelasannya ada di sebelah sini ya, di sebelah kanan ini. Ya, the thesis may be called specialization thesis. Jadi kompleksitas untuk spesialisasi pekerjaan-pekerjaan. Di sini bisa dilihat kompleksitas itu akan menuntut ya keahlian, perencanaan, koordinasi dan kontrol. Dan para spesialis ini akan constitute an important part of hierarchy technocracy. Jadi memang kompleksitas pekerjaan atau spesialisasi di dalam pekerjaan-pekerjaan itu akan menentukan bagaimana hierarki itu akan dibentuk. Karena ada level koordinasi, komunikasi, ya, rentang kendali yang harus diperhatikan. Yang ketiga itu adalah konflik internal dan eksternal. Organization in an environment which is characterized by competition and conflict, ya. Jadi organisasi itu adalah berada pada suatu lingkungan yang selalu ada yang namanya situasi kompetisi maupun konflik, ya. Sehingga dibutuhkan sebuah center untuk pengambilan keputusan yang bisa membuat keputusan secara cepat
dan langsung melakukan implementasinya secara tepat, gitu. Lebih jauh lagi, selalu dibutuhkan hierarki gitu untuk bisa menyelesaikan konflik-konflik internal ya berkaitan dengan tujuan maupun cara pencapaian tujuan organisasi. Ya, jadi hierarki ini akan menentukan chain of command atau alur komando, akan menentukan bagaimana hierarki pengambilan keputusan ya, dan bagaimana mereka menyikapi tantangan eksternal maupun konflik internal. Nah, yang keempat itu adalah kebutuhan SDM untuk manajemen, gitu ya. Jadi, koordinasi yang spontan itu akan selalu rentan, gitu ya. Tapi, para manajer ini menciptakan stabilitas di sekitar tujuan dan pencapaian tujuan itu di organisasi. Program-program abstrak, jarang menginspirasi, tapi orang bisa mengidentifikasinya dengan para manajer. Nah, dan saat ini, tesis ini, asumsi ini bisa ditemukan sebagai bagian dari literatur tentang budaya dan manajemen. Jadi, para manajer yang baik itu akan menciptakan budaya yang kuat. Jadi, hierarki ini perlu untuk bisa melakukan pengelolaan yang lebih baik karena tadi pimpinan ini merupakan salah satu peran sentral untuk membentuk atau memelihara budaya organisasi atau iklim organisasi di dalamnya. Yang kelima itu adalah hierarki ini bisa disebabkan oleh perebutan kelas. Maksudnya gimana? Jadi hierarki berdasarkan perebutan kelas. Jadi fasilitas produksi itu selalu menjadi tahap utama dari perebutan kelas. Kenapa? Karena perebutan kelas ini adalah perebutan hak untuk bisa semacam perebutan authority ya, untuk mengelola, memanage dan mendistribusikan pekerjaan. Dan melalui adanya mekanisasi, otomatisasi, ini berhubungan dengan perkembangan teknologi dan perencanaan, kendali staf terhadap pekerjaan itu menjadi menurun gitu, jadi berkurang. Ya, sehingga otoritas itu tadi menjadi diperebutkan dan transfer kekuasaan atau sumber daya kekuasaan ini dari proses kerja yang horizontal kepada proses kerja yang vertikal. Itu jadi sekali lagi otoritas itu menjadi sesuatu hal yang seringkali diperebutkan. Makanya perlu diatur dengan adanya hierarki untuk jelas bagaimana alur komando ataupun alur kerja itu harus dilakukan. Apakah flat, horizontal, lintas ya cross seksional ataukah yang bentuknya sangat mekanistis atau hierarkis ke atas. Ya. Oke. Nah, ini ada beberapa jenis struktur organisasi ya yang mungkin teman-teman harus tahu. Yang pertama adalah struktur yang sederhana atau simple structure. Yang kedua itu sistem hierarki atau yang kita kenal dengan birokrasi. Kemudian organisasi fungsional berdasarkan fungsi, yang keempat organisasi produk atau divisional ya, dan yang kelima organisasi matriks. Ya, kita mulai dari yang pertama yaitu simple structure. Jadi pada struktur sederhana ini dicirikan dengan tingkat departementalisasi yang rendah. Artinya tidak ada pembagian-pembagian atau pengelompokan berdasarkan keahlian yang terlalu banyak gitu, hanya sedikit saja. Kemudian rentang kendalinya luas gitu ya. Jadi span of control-nya itu luas. Satu orang bisa mengendalikan berbagai hal ya, kemana-mana. Kemudian ada sentralisasi, mohon maaf nih salah tulis ya, otoritas bukan orotitas. Jadi sentralisasi otoritas hanya pada satu orang. Dan formalisasi itu bagaimana dibuat sebuah SOP, prosedur, aturan ya untuk menjalankan pekerjaan. Formalisasinya rendah. Ya, ini biasanya kita bisa temukan pada
bentuk-bentuk organisasi yang masih kecil atau yang masih baru. Biasanya dia dalam level-level perkembangan gitu ya, level organisasi bisa dilihat di pertemuan minggu pertama kita, belum masuk ke level seperti maturity gitu ya. Jadi ini tipe hierarki yang paling sederhana, bisa dilihat di gambar struktur gitu ya. Itu kakinya hanya satu, tapi kakinya banyak. Satu level, tapi hierarkinya satu level, tapi banyak gitu ya. Eh, jadi langsung pimpinan, kemudian langsung bawahan-bawahan. Tidak ada lagi jenjang middle di antaranya. Nah, tipe hierarki yang paling sederhana ini biasanya digunakan untuk perusahaan kecil ya, dan para pemilik atau owner itu biasanya terlibat langsung dalam bekerja. Ya, pasti ikut langsung kerja gitu ya. Dan koordinasi itu sifatnya fleksibel, bisa sangat spontan, tergantung kebutuhan. Kenapa? Karena memang rentang rentang komunikasi atau alur hierarkinya pendek sekali gitu ya. Tidak ada bahkan jarak hierarki antara pimpinan dan pegawai. Dan para pemilik perusahaan menginginkan agar manajer puncak atau top manager, kalau mereka bisa punya satu, bisa entah manajer gitu ya, atau pimpinan yang melakukan koordinasi di bawah dia dan di atas para pekerja, itu diharapkan mereka bisa melakukan tugas-tugas supervisi dan komunikasi tertentu, berperan sebagai substitute atau pengganti mereka ketika mereka sedang tidak ada di tempat gitu. Nah, ini struktur sederhana. Ya, jadi bisa dilihat di situ. Owner ini biasanya dimiliki oleh misalnya kayak food and beverage ya biasanya. Jadi tidak terlalu banyak atau biasanya kayak kedai-kedai kopi itu kan mungkin strukturnya semacam ini ya. Manager ini sekaligus owner, ada sales, ada tenaga pemasarnya, ada kasirnya, ada adminnya. Atau kadang seringkali admin itu dirangkap juga gitu sendiri. Ya. Nah, yang berikutnya tentang struktur sederhana ini punya plus minus pasti. Ya, plusnya atau kelebihan atau manfaatnya yaitu karena ya sempit ya jumlah orang atau ukuran organisasinya masih kecil, maka masih sangat sederhana gitu. Dan kemudian dengan seperti itu, maka proses komunikasi, koordinasi gitu ya, proses kerja, pengambilan keputusan itu bisa berlangsung secara cepat, fleksibel dan murah. Dan yang ketiga ini akuntabilitasnya jelas ya, karena ya semuanya tersentralisasi pada satu orang gitu ya, pada satu pimpinan. Semua level koordinasinya hanya terpusat pada satu orang. Makanya akuntabilitasnya jelas. Kontrol dilakukan bisa secara ketat dan pengawasannya juga bisa dilakukan dengan intensif gitu. Kekurangannya adalah ya ketika semakin banyak jumlah anggota organisasinya, semakin besar organisasinya, maka struktur ini sudah tidak bisa lagi menampung pekerja yang banyak tadi. Sehingga penyebabnya ini ya bisa kita lihat formalisasi yang rendah, tidak adanya aturan yang jelas tentang prosedur kerja misalnya, dan sentralisasi yang tinggi karena hanya berpusat pada satu orang, menyebabkan informasi menjadi kelebihan beban atau overload atau overhead pada tataran manajemen puncak. Lah, apa-apa yang approve harus pimpinannya atau ownernya gitu ya. Ya akhirnya yang kepelepekan semuanya adalah si pimpinan itu sendiri gitu. Nah, apalagi kalau semakin banyak orang-orang di bawahnya yang harus melakukan koordinasi. Yang kedua, pengambilan keputusan menjadi lebih lambat. Kenapa ya? Karena semua centralized pada satu orang gitu. Dan sedangkan yang harus dia urus semua-semuanya gitu ya. Dan yang ketiga, struktur ini beresiko tinggi karena hanya mengandalkan satu orang sebagai pengendali atas kegiatan organisasi. Kenapa beresiko tinggi? Bayangkan kalau si owner ini sakit. Bayangkan kalau si owner ini meninggal. Bayangkan juga kalau si owner ini kemudian tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik. Nah, maka proses kerja, kemudian moral dan motivasi karyawan itu menjadi sangat terpengaruh gitu.
Baik, yang selanjutnya, yang kedua adalah struktur organisasi yang kita kenal sebagai birokrasi atau struktur hierarki, ya. Di dalam struktur hierarki, ya, kita tahu bahwa kata birokrasi itu cenderung dimaknai berkonotasi negatif. Padahal sebetulnya tidak selalu seperti itu. Karena birokrasi adalah kemampuan untuk menampilkan kinerja sesuai standar dalam aturan kerja yang sangat efisien. Dan pada struktur hierarki ini mencerminkan seluruh derajat terkuat dari departementalisasi. Apa itu departementalisasi? Tadi sudah saya jelaskan, pembagian kelompok pekerja berdasarkan keahlian atau fungsi kerjanya. Nah, eh, kita mulai dulu dari yang pertama mestinya ya. Tugas operasional yang ini, tugas operasional dengan rutinitas tinggi ya. Jadi kalau di sistem birokrasi dan hierarki itu tugas operasionalnya dengan rutinitas tinggi. Dicapai melalui spesialisasi. Ini banyak digunakan di manufaktur gitu ya. Misalnya spesialisasinya bagian packing, bagian bagian produksi itu juga macam-macam gitu ya. Ada yang bagian untuk kemasan, ada yang bagian untuk filling, ada bagian pengolahan gitu ya. Kemudian aturan dengan formalisasi yang sangat tinggi. Jadi setiap tugas itu diatur, tugasnya apa dan bagaimana cara mengerjakannya. Istilahnya kita kenal dengan SOP, Standard Operating Procedure. Kemudian tugas-tugas dikelompokkan ke dalam departemen fungsional. Ya, otoritasnya tersentralisasi, rentang kendalinya sempit. Ya, rentang kendalinya sempit karena dari pimpinan langsung atau supervisor ke bawahan langsung gitu. Jadi rentang kendalinya sempit. Kemudian pengambilan keputusan mengikuti rantai komando, ya. Pengambilan keputusannya berjenjang atau hierarkis mengikuti alur atau batasan kewenangan atau otoritas yang dimiliki dari masing-masing. Jadi dimulai dari yang bawah lapor ke supervisornya atau biasanya kalau di lini produksi lapor ke kepala regu lapor ke supervisor, supervisor yang akan kalau tidak bisa ngatasi baru naik lagi ke manajer, manajer nggak bisa ngatasi masalahnya dibawa ke GM atau general manager dan seterusnya. General manager masih nggak bisa ngatasi, naik lagi forumnya ke top management, yaitu biasanya langsung ke vice president produksi, misalnya seperti itu. Tergantung pada bagaimana mereka membentuk strukturnya. Nah, kemudian di dalam model birokrasi ini atau struktur hierarki itu ada yang namanya standarisasi, ya. Jadi standarisasi ini artinya proses kerja yang terstandar untuk memudahkan koordinasi dan kendali. Jadi kalau sampai ada hal-hal yang dilakukan di luar di luar standar, maka itu tidak bisa ditolerir biasanya. Ya. Nah, struktur hierarki atau birokrasi ini punya kelebihan juga gitu ya. Yang pertama, karakteristiknya karena spesialisasi itu berada di unit kerja. Jadi karena orang-orang tadi kan dikelompokkan dalam sebuah departemen secara fungsional berdasarkan fungsi kerjanya ya, maka spesialisasinya itu jelas. Kalau orang di bagian produksi ya spesialisasinya di bidang-bidang itu gitu. Nanti kalau di pemasaran spesialisasinya memang di bidang pemasaran, misalnya seperti itu. Minim sekali duplikasi orang dan perlengkapan kerja. Jadi artinya ya fungsinya kalau ada fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi bagian proses bisnis, fungsi bagian research and development, fungsi bagian manajemen, itu sudah sendiri-sendiri sehingga tidak ada redundancy atau duplikasi peran yang sama atau equipment kerja yang sama untuk fungsi-fungsi tersebut. Beda-beda kan? Ya. Kemudian juga mereka menggunakan satu bahasa yang sama gitu ya, bahasa komunikasi yang sama gitu. Dan yang berikutnya
kelebihan dari struktur ini adalah kita bisa merekrut para line manager dan juga middle manager yang tidak highly specialized atau highly expert gitu. Jadi kita nggak perlu mencari orang yang harus sangat bagus gitu atau sangat berpengalaman. Sehingga otomatis juga biaya kita untuk mendapatkan orang atau rekrutmen dan seleksi ini bisa lebih rendah. Biaya gajinya juga lebih rendah. Kenapa? Karena sudah ada standarisasi tadi, sudah ada formalisasi yang sangat tinggi bahwa semua pekerjaan itu sudah diatur bagaimana cara bekerjanya. Jadi mereka juga akhirnya sebagai line manager atau manajer pratama dan juga manajer madya itu tidak memiliki kekuasaan kendali atau pengambilan keputusan yang terlalu besar. Oke, seperti itu. Yang ketiga, rendah kebutuhan akan inovasi dan juga kebutuhan akan manajer yang berpengalaman itu tadi. Nah, jadi ya nggak harus pintar-pintar amat untuk bisa menjadi manajer di sana, tapi berpengalaman dalam bidangnya itu bagus, sehingga biasanya mereka akan lebih memilih sistem rekrutmen atau promosi internal. Oke, yang berikutnya ini adalah keterbatasannya. Jadi keterbatasannya yang pertama spesialisasi birokratik itu bisa menciptakan konflik antar unit atau departemen. Tiap unit memiliki perspektif yang berbeda, jelas ya, karena mereka sudah merasa sebagai kami bagian produksi, kami bagian R&D, kami bagian pemasaran. Dan ini banyak terjadi di perusahaan-perusahaan juga yang akhirnya kohesivitas kelompoknya ini terkotak-kotak begitu ya. Dan sehingga akhirnya bisa jadi memandang anggota organisasi dari departemen lain itu sebagai orang asing atau bahkan kompetitor, meskipun sebetulnya tidak, gitu. Sehingga ketika terjadi masalah di dalam proses kerja, biasanya mereka cenderung akan saling menyalahkan atau terjadi konflik antar departemen. Nah, inilah tantangannya dari model birokratik. Dan yang kedua, perhatian yang terlalu berlebihan pada aturan gitu ya, sehingga mereka tidak mentolerir adanya fleksibilitas sama sekali. Yang ketiga, birokrasi hanya efisien jika pegawai menyelesaikan masalah-masalah umum dengan aturan pengambilan keputusan yang telah ditetapkan. Tapi ketika terjadi masalah-masalah yang unik, yang bukan masalah yang predictable, nah kemudian mereka tidak punya kemampuan untuk mampu menyelesaikan masalahnya secara cepat dan tepat gitu ya, karena mereka udah terbiasa dengan pola-pola yang sudah diatur gitu, kreativitasnya kurang berkembang, inovasi kurang berkembang, daya kritisnya juga kurang berkembang gitu. Dan ada dua aspek birokrasi ya, kemudian yaitu pengembangan berikutnya ada struktur fungsional dan divisional. Nah, ada notes di sini bahwa garis line di dalam struktur organisasi ini berlaku sebagai chain of command atau rantai komando atau alur komunikasi dan kendali gitu. Sekaligus tingkatan dalam pengambilan keputusan dan otoritasnya. Oke, yang ketiga itu adalah tentang struktur organisasi fungsional. Nah, jadi pengelompokan berdasarkan fungsinya. Ini turunan dari birokrasi tadi. Struktur ini memiliki beberapa manfaat, namun juga memiliki banyak kerugian atau keterbatasan. Oke, yang pertama adalah manfaat dari organisasi fungsional ini, keahlian atau expertise itu tersentralisasi. Sehingga peluang untuk bisa lebih dikembangkan itu lebih tinggi. Nah, sama. Jadi ini konsepnya sama dengan birokrasi tadi. Jadi departemen ini dibentuk berdasarkan tugas kerja atau fungsi kerjanya. Sehingga dengan fungsi kerja yang spesifik yang akan ditempatkan adalah orang-orang dengan keahlian yang sama, aliasnya homogen gitu ya. Nah, enaknya adalah kemudian kebutuhan akan spesialisasi ini menjadi perhatian utama dalam perusahaan atau organisasi. Maka kebutuhan untuk pengembangan diri atau meningkatkan level of skill atau expertise-nya ini akan didukung penuh oleh perusahaan.
dan ini diatur bahkan di dalam jenjang karir mereka gitu. Jadi SDM bisa termotivasi oleh jalur karir yang jelas. Jadi kalau mereka inginnya specialize, misalnya kalau kayak tadi di bagian uh, misalnya di perusahaan manufaktur gitu ya, mereka yang di bagian apa sih, analis untuk AMDAL misalnya, yang orang-orang teknik kimia misalnya, ya, mereka ingin belajar lebih detail gitu, lebih dalam tentang bagaimana cara menganalisis limbah gitu ya, prosedur menganalisis limbah, kemudian mengikuti standar internasional ABC seperti apa. Nah, ketika mereka memang benar-benar menekuni itu, disupport penuh gitu, karena keahlian ini akan menunjang juga efektivitas organisasi gitu. Nah, sehingga orang-orang yang tidak ingin jadi, istilahnya bukan ingin jadi level struktural gitu ya, tapi fungsional, itu bisa lebih motivated karena mereka punya dukungan untuk itu. Dan manfaat yang lain adalah adanya homogenitas kultural gitu. Kenapa ya? Karena tadi berisi orang-orang dengan kurang lebih misalnya latar belakang pendidikan sama, keahlian yang sama gitu. Sehingga terjadi homogenitas kultural. Ada kesamaan latar belakang pendidikan, penggunaan model teknis kerjanya, metode-metode kerjanya sama gitu ya, menampilkan tugas dengan fungsi yang sama. On the contrary, ya punya keterbatasan juga gitu. Apa? Misalnya kelompok profesional yang berbeda itu akan membedakan diri dari kelompok lainnya. Jadi ada grup eksklusivisme atau ada semacam ya tadi pengelompokan gitu ya. Ada kelas-kelas sosial atau kelas-kelas individual yang dibentuk gitu ya. Karena tadi kami adalah A, yang lain adalah B dan C misalnya seperti itu ya. Ada terkotak-kotak begitu. Nah, sehingga ya itu tadi saya jelaskan, antar unit atau antar departemen mereka bisa saling menjaga jarak, tetapi sangat solid dan kompak di dalam satu kelompoknya sendiri. Sehingga rasa toleransi, saling memahami itu jadi lebih rendah dan rentan konflik antar kelompok ya. Sehingga ini bisa menurunkan motivasi kerja. Dan yang kedua, komunikasi formal dan rigid, sehingga ya ini menjadi tidak lagi fleksibel gitu ya. Hierarki terlalu ketat mengatur protokol komunikasi internal. Jadi misalnya tadi di bagian operasional, teknisi ini ada masalah gitu ya. Mereka nggak bisa langsung lari ke manajernya gitu. Meskipun mungkin kalau lari ke manajer, decision makingnya bisa dilakukan secara cepat, proses penyelesaian masalahnya bisa dilakukan secara cepat gitu. Tapi kadang harus berjenjangnya itu membuat pola kerja menjadi tidak efektif. Apalagi ketika ada communication gap gitu ya. Jadi misalnya pimpinan di atasnya itu tidak luas atau tidak representatif gitu ya. Maka ini akan menjadi hambatan di dalam penyelesaian masalah secara segera. Nah, ini salah satu contoh dalam struktur fungsional ya, bisa dilihat. Misalnya ini managing director, di situ ada function manager ya. Kemudian di bawahnya staff, function manager apa gitu ya. Kemudian di bawahnya ada R&D, staff R&D ya. Kemudian function manager di bawahnya untuk produksi, marketing dan accounting function misalnya. Nah, jadi ya itu tadi ya, hampir sama sebetulnya dengan modelnya struktur birokrasi. Dan ini dikatakan bahwa struktur model ini akan lebih efektif jika diterapkan pada perusahaan yang hanya fokus pada satu produk atau jasa saja. Nah, akhirnya makanya berkembang kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan yang besar itu mereka memiliki struktur-struktur kecil seperti ini untuk setiap produk atau jasa. Jadi beda kategori family produknya ya sudah beda lagi strukturnya. Jadi ada replikasi atau duplikasi-duplikasi untuk itu. Nah, itu kita jelaskan di bagian keempat. Struktur yang kita sebut sebagai divisional ya, atau struktur uh, ya divisional ya istilahnya. Kita lihat nanti yang pertama
SDM dikelompokkan ke dalam unit-unit berdasarkan produk, jasa, konsumen atau area pemasarannya secara geografis, ya. Jadi akhirnya ada replikasi atau duplikasi struktur gitu ya untuk memanage, mengelola berbagai produk yang berbeda. Sangat tinggi departementalisasinya dan di struktur divisional ini ya ada 3 macam. Struktur organisasi produk atau jasa, misalnya ya tadi yang saya bilang khusus produk pasta gigi. Kalau di Unilever kan produknya banyak sekali ya, jadi family produknya apa. Nah di situ ada yang memang khusus untuk pasta gigi sendiri, khusus untuk deterjen sendiri, khusus untuk jenis makanan sendiri gitu. Jadi struktur ini berlaku untuk setiap produk yang berbeda. Yang kedua, struktur organisasi pelanggan. Ya, jadi struktur ini direplikasi berdasarkan jenis layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Misalnya kalau di hospital itu atau di rumah sakit ya, ada unit rawat jalan punya struktur sendiri, rawat inap itu juga punya struktur sendiri, unit farmasi juga punya struktur sendiri itu. Karena memang spesialisasi pada bidang kerjanya itu berbeda-beda kebutuhannya. Sehingga perlu ada tetap hierarki untuk setiap bagian tersebut. Dan yang ketiga struktur organisasi secara geografis ya. Nah, secara geografis ini misalnya Unilever International mereka kan punya cabang di mana-mana gitu ya. Misalnya ada yang di China, ada yang di Netherlands, ada yang di India, ada yang di United Kingdom, ada yang di USA, ya maka ya strukturnya juga berdiri sendiri-sendiri gitu, dengan struktur yang sama. Nah, selanjutnya masih divisional, kelebihannya adalah memudahkan koordinasi dalam unit untuk mencapai target dengan tepat waktu, tepat anggaran, pengembangan dan pengenalan produk pada pasar. Yang kedua, ada pembagian tanggung jawab yang jelas untuk semua aktivitas terkait produk ya karena ada standarisasi tadi gitu ya. Meskipun terjadi duplikasi fungsi dan biaya, ya otomatis dong ya gitu karena untuk setiap produk mereka harus punya R&D-nya masing-masing, harus punya istilahnya apa, survei konsumennya masing-masing, harus punya strategi pemasarannya masing-masing ya, tentu biayanya jadi lebih besar gitu. Dan juga jadi lebih banyak gitu ya, gemuk-gemuk karena memang mereka sudah harus memiliki struktur yang berdiri sendiri untuk setiap jenis tadi gitu. Nah, seperti itu ya. Plusnya adalah karena kemudian setiap struktur itu punya authority, mereka bisa berkreasi sesuai kebutuhan gitu. Misalnya tadi apa namanya mereka yang atau misalnya kayak gini deh supaya mudah kayak divisip. Nah, divisip itu kan ada departementalisasi berdasarkan layanan jurusan atau bidang studi keilmuan yang yang diberikan ya yang berbeda. Misalnya di FISIP ada 3 deh, sosiologi, psikologi, 4 ya, komunikasi dan PPHI. Misalnya seperti itu. Nah, ya jadi di setiap departemen tadi di psikologi sama punya struktur sendiri, punya level authority sendiri untuk mengelola. Demikian juga di ilmu komunikasi maupun di jurusan yang lainnya. Nah, sehingga ya mereka bisa mengelola keuangan, anggaran, mengelola proses kerjanya, prosedur kerjanya berdasarkan kebutuhan dari keilmuannya juga gitu. Meskipun juga ada standar-standar yang harus dipenuhi secara common atau umum dan sama gitu ya, terkait dengan regulasi yang sifatnya top down gitu. Nah, keterbatasannya adalah yang pertama tentu konsumsi biaya operasional lebih besar karena adanya duplikasi-duplikasi tugas dan unit tadi. Yang kemudian bisa menghadapi tantangan dan kesulitan ketika tugas-tugas semakin kompleks dan luas yang mengandalkan kooperasi lintas fungsi dan divisi. Ya, itu tadi ya, akhirnya jadi untuk bisa misalnya kayak di perguruan tinggi tadi saya berikan ilustrasi di FISIP untuk bisa kemudian melakukan koordinasi lintas departemen itu menjadi hal yang kemudian
lebih sulit untuk dilakukan gitu, karena tadi di satu departemen itu sudah nyaman dan sudah homogen orang-orangnya, sehingga ketika harus bekerja dengan orang yang kelompok homogen yang lain, ini menjadi tantangan yang tidak mudah gitu, karena perspektif berpikirnya sangat berbeda gitu ya, mungkin secara etos kerjanya juga bisa berbeda gitu, sehingga merasa tidak nyaman atau kurang bisa mingle gitu, atau butuh proses sebetulnya untuk bisa melakukan itu. Nah, ini struktur divisional, saya tambahkan contohnya kalau kita lihat di PT PLN Persero Indonesia, tentang anak perusahaannya kita bisa lihat ya, mereka punya pembangkit area Jawa Bali, area Batam, Tarakan, dan yang lain. Nah, itu contoh dari struktur berdasarkan geografisnya. Ada juga di situ bisa dilihat ya layanan PLN geotermal, kemudian batu bara gitu ya. Nah, itu menunjukkan diversifikasi atau fungsi organisasi berdasarkan jenis produknya. Nah, ini contoh struktur divisional yang lain gitu ya, managing director, kemudian di situ ada staff, kemudian ada public relation, planning, check, financing, ada produk 1, produk 2, produk 3. Nah, kalau di sini jelas ya untuk bagian SDM-nya tetap sama, public relation-nya sama, bagian planning-nya sama, checking-nya sama, financing-nya sama, cuma 1 gitu. Tapi yang berbeda adalah coba lihat produk grup 1, grup 2, grup 3 itu ada ya level paling bawah, level teknis ya. Operator, staff, sales atau penjualannya, finance bagian keuangannya, kemudian production. Jadi keuangan itu ada keuangan departemen, nanti yang di atas ini yang menyatukan semua keuangan departemen ya. Kemudian production, purchasing, ya purchasingnya sendiri-sendiri, transportasi sendiri-sendiri, gitu. Ya, kita masuk ke yang jenis struktur yang kelima, yaitu struktur matriks. Ya, jadi struktur matriks ini sebetulnya adalah kombinasi dari struktur fungsional dan divisional, ya. Jenis yang ketiga dan keempat. Banyak digunakan di organisasi, salah satunya di agen periklanan, kemudian salah duanya di perusahaan-perusahaan aerospace, yang lainnya lagi di laboratorium riset dan pengembangan, perusahaan konstruksi, rumah sakit gitu ya, lembaga pemerintahan atau lembaga pendidikan, perguruan tinggi, konsultan manajemen, perusahaan di bidang entertainment. Nanti kalau penasaran bisa googling di BMW, PNG, IBM, Boeing ini ya yang menerapkan struktur berbasis matriks. Jadi ilustrasinya matriks bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan ini struktur matriks untuk kalau ini untuk kampus ya jurusan administrasi bisnis. Jadi di sini ada programnya, ada S1, S2, S3, ada yang riset aja, pengembangan eksekutif, ini pengabdian masyarakat atau community service ya. Departemennya ada akuntansi, ya, finance, decision and information system, manajemen, marketing, seperti itu. Nah, jadi ini departemennya, yang ini di sini adalah program pendidikannya. Jadi diisi oleh orang-orang yang kurang lebih sama gitu. Jadi sebagian besar orang menjalankan peran ganda gitu ya. Peran ganda itu maksudnya mereka mungkin orang dari departemen ini atau sama aja misalnya kayak tadi di FISIP ya. Ini psikologi, ini komunikasi, ilmu komunikasi, ini sosiologi, ini PPHI. Nah, itu pun juga misalnya para tenaga pengajar ya, SDM-nya itu mengajar ada yang di level S1 aja karena harus sesuai syarat administratifnya ya. Ada yang juga mengajar di S1, S2 ya. Ada di sini misalnya orang psikologi yang atau sosiologi deh yang punya program sampai S3. Mengajar di S1, S2 dan S3. Nah, ya.
Ada juga orang misalnya di sini sosiologi yang khusus riset, orang sosiologi yang juga khusus melakukan kegiatan pengembangan eksekutif dan pengabdian masyarakat. Jadi satu orang tapi mereka punya multifungsi gitu. Nah, struktur matriks ini memiliki karakteristik yang pertama, dia mematahkan konsep rantai komando. Kalau rantai komando itu kan sifatnya satu lini, satu jalur komando gitu ya. Satu orang ke orang yang lain itu jalur komandonya jelas. Nah, kalau di matriks ini tadi misalnya orang sosiologi, dia mengajar di S1, maka dia harus bertanggung jawab atau berkoordinasi juga dengan bagian ketua jurusan S1 gitu. Tapi ketika dia mengajar di S3, koordinasi dengan ketua jurusan S3 juga gitu yang diwakili oleh orang yang berbeda. Ya, jadi rantai komandonya nggak cuma satu, tapi bisa banyak. Yang kedua, pekerja memiliki minimal dua pimpinan ya. Tadi contohnya manajer departemennya, misalnya kalau jurusan sosiologi ya berarti ketua jurusannya gitu. Tapi juga sekaligus misalnya ketua pengabdiannya, ketua penelitiannya gitu ya, yang diisi oleh orang-orang yang berbeda-beda. Pada struktur organisasi tadi yang digambar ya, kampus administrasi bisnis tadi, uh, ya ini sudah saya jelaskan, nggak perlu. Jadi member di struktur matriks memiliki dua rantai komando ya tadi ya, fungsional dan kelompok produknya. Nah, ini contoh dari organisasi matriks yang lain ya, bisa dilihat di sini top management, di sini orientasi fungsional ya, objek orientasinya, orientasi objeknya ada produk 1, produk 2, produk 3 ya. Di sini produknya, di sini orientasi fungsinya. Fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi logistik. Ya. Satu orang itu bisa melakukan dua fungsi pekerjaan sekaligus dengan dua alur komando yang berbeda. Komando dari produknya, pimpinan produknya, maupun dari pimpinan secara struktural dari fungsionalnya. Fungsi logistik, fungsi produksi, fungsi penjualan, misalnya. Ya. Dan ini plus minusnya, jadi keunggulannya mampu memfasilitasi koordinasi ketika organisasi memiliki aktivitas yang kompleks dan interdependence. Yang kedua, komunikasi langsung dan intensif pada lintas keahlian dalam matriks itu membantu informasi menyebar secara merata dan cepat gitu ya. Jadi karena tidak terlalu banyak jenjang hierarki sebagaimana yang ada di struktur divisional atau fungsional tadi gitu. Jadi komunikasi rantai komando jadi lebih sempit gitu ya. Struktur organisasinya jadi lebih ramping dan komunikasi bisa lebih cepat. Struktur ini mengurangi biropatologis ya, jadi patologi birokratik itu ya, karena ada otoritas dua garis membatasi kecenderungan orang untuk melindungi teritori pada pencapaian tujuan organisasi. Jadi konflik kepentingannya seharusnya bisa lebih minim. Efektif dan efisien dari skala ekonomi maupun pengalokasian keahlian ya, karena tadi satu orang bisa diberdayakan untuk beberapa pekerjaan. Kerugiannya, ya ini seringkali menimbulkan kebingungan loh. Kebingungan terutama konflik sosial dan pekerjaan tuh sebenarnya paling susah tuh kan masalah pemahaman interpersonal ya gitu. Apalagi kalau kemudian tidak terjadi kesepahaman. Nah, misalnya karena mereka punya dua pimpinan, kadang si pimpinan A bilang lakukan A, yang pimpinan B lakukan B, yang mana ini seringkali saling bertentangan. Dan tidak ada koordinasi atau saling komunikasi yang intensif karena masalah hubungan, kualitas hubungan gitu. Nah, ini yang kasihan adalah kemudian kita yang ada di tengah-tengah di antara dua rantai komando tersebut. Kemudian ada kecenderungan mendorong terjadinya perebutan kekuasaan. Merasa sama-sama berkuasa, punya otoritas untuk mengambil keputusan. Yang kedua, memberikan tekanan lebih bagi tiap individu, khususnya pada mereka yang model-modelnya saya suka yang jelas-jelas, saya suka yang aman gitu ya, yang pasti-pasti. Ya, iklim kerja di model matriks ini kemudian menjadi sangat menekan atau stressful. Dan tadi adanya dual command ini berarti bisa menimbulkan konflik peran kerja.
Ya, ini adalah rangkuman manfaat dan kerugian. Jadi kalau tadi sudah saya jelaskan satu-satu, ini kurang lebih semacam resume dari setiap, jenis. Hanya 3 sebetulnya di sini, karena ini saya ambilkan dari buku yang berbeda, matriks, produk, dan function gitu ya. Bisa dilihat lebih lanjut nanti. Ya, tadi yang utama ya, selain itu ada alternatif desain atau struktur organisasi yang berbeda. Ada beberapa. Yang pertama ada struktur virtual atau virtual structure, ada struktur tim, dan ada struktur sirkular atau bundar. Kita lihat. Virtual structure ya. Virtual structure ini biasanya organisasi yang kecil, startup gitu ya. Inti yang menggunakan sumber, jadi hanya yang benar-benar intinya saja yang ada, yang lain dia outsource gitu ya, untuk fungsi bisnis utamanya. Organisasi kecil atau inti yang menggunakan sumber dari luar organisasi untuk bisnis utamanya. Oh, saya ulangi ya ini ya. Cirinya adalah sentralisasi yang tinggi dan minim atau tidak ada departementalisasi. Nah, contoh-contohnya biasanya organisasi production house seperti MGM, Warner Brothers ya, 20th Century Fox, Fox ya, bukan Fix, mohon maaf. Dan pada model ini tiap proyek dikerjakan oleh SDM-SDM terbaik sesuai kebutuhannya. Ya, struktur virtual ini ya model uh, tim yang bernetworking, berafiliasi dengan tim-tim yang lain untuk saling melengkapi di dalam peran tugasnya. Dan ini bisa meminimalisir beban birokrasi yang berlebihan serta menurunkan resiko jangka panjang dan biaya karena model timnya bersifat temporer. Jadi project base gitu ya. Sekarang ini mungkin kalau di akhir-akhir era ini sering kita temui model-model struktur virtual gitu. Sehingga anak-anak muda ini bekerja tidak selalu merasa harus di dalam sebuah organisasi yang reguler gitu, misalnya kerja di perusahaan A atau di BUMN atau di pemerintah. Mereka sekarang ini generasi-generasi kalian ini ya terutama ini lebih suka pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini, istilahnya pekerjaan lepas gitu, temporary, dan mereka benar-benar berdasarkan keahlian untuk bekerja gitu. Nah, virtual structure contohnya seperti ini. Jadi yang inti tadi yang struktur intinya tuh yang eksekutif group tadi, kepalanya ya gitu atau otak dari organisasi kecil itu. Nah, dalam prosesnya mereka berafiliasi atau networking dengan misalnya agensi advertising. Jadi nggak punya nih agen periklanan sendiri, tapi mereka hire atau kerjasama dengan agensi advertising. Kemudian juga dengan commissions sales representative karena mereka nggak punya agen pemasaran, ya mereka kerjasama sama agen-agen pemasaran yang sudah memang berpengalaman di bidangnya gitu. Kemudian factories, ya mereka karena nggak punya istilahnya apa ya bahan mungkin bahan baku atau mereka nggak punya tempat produksi untuk produknya gitu ya maka mereka kerjasama dengan manufaktur yang memang uh, memproduksi jenis-jenis barang tersebut tapi bisa kan menerima pesanan dengan branded misalnya eksekutif group ini misalnya punya branded sendiri gitu ya nah brandednya bisa sesuai dengan permintaan tersebut dan yang lainnya. Jadi semua fungsi primer itu menggunakan outsource. Yang inti hanya di eksekutif group itulah yang berisi para eksekutif. Tugas eksekutif adalah mengamati secara langsung semua aktivitas in-house tadi dan koordinasi relasi dengan organisasi rekanan untuk macam-macam tadi yang menjalankan fungsi krusialnya. Garis titik-titik itu ya, putus-putus itu menggambarkan relasi yang dipelihara di bawah kontrak kerjasama. Ya, ada legal agreement-nya. Dan ini adalah manfaat dan kerugiannya. Yang pertama, fleksibilitas, kebebasan menghasilkan ide inovatif dengan dana yang terbatas. Low cost atau efisien dana karena tidak membutuhkan kayak harus punya kantor yang permanen gitu ya, yang prestisius lokasinya. Kemudian juga peran-peran struktural juga tidak banyak sehingga tidak besar biaya untuk gaji misalnya dan seterusnya. Yang kedua adalah
Yang berikutnya adalah kerugiannya. Jadi kerugiannya adalah yang pertama, peran, tujuan, dan tanggung jawab seringkali tidak jelas, terutama di circle-nya para eksekutif ini. Yang kedua, keselarasan kultural dan tujuan yang di-share dengan mitra kerja bisa hilang gitu. Karena mitra kerja ini kan mereka melayani banyak gitu, tidak hanya dari si perusahaan ini, dari firm ini gitu. Sehingga kalau tidak dipelihara komunikasi yang intensif, maka tingkat kepercayaan komunikasi ini bisa menjadi menurun. Anggota tim yang terpisah jarak dan jarang berkomunikasi akan kesulitan untuk sharing informasi dan pengetahuan. Hal ini bisa membatasi inovasi dan memperlambat waktu reaksi mereka. Ya, koordinasi antar virtual tadi, antar virtual tim ini, ya kalau tidak digawangi, tidak dipelihara dengan baik, sekali lagi ya hanya akan memperlambat proses atau miskoordinasi. Sering pula kurang adaptif dan inovatif dibandingkan dengan jaringan kolaborasi dan komunikasi yang lebih stabil atau matang. Yang memang ada rumah atau ada induknya gitu. Mereka diwadahi untuk melakukan itu. Ya, alternatif yang kedua adalah struktur tim, team based structure gitu ya. Jadi struktur tim ini berusaha mengeliminasi rantai komando dan menggantikan departemen-departemen dengan tim yang diberdayakan atau empower team gitu. Struktur ini menghilangkan batasan vertikal dan horizontal, juga meminimalisir hambatan eksternal antara organisasi dengan customer-nya dan suppliers-nya. Struktur lebih ramping hierarkinya dan bisa meminimalisir status dan peringkat. Dalam struktur ini, tim lintas hierarki yang melibatkan eksekutif puncak, manajer media, supervisor, dan pegawai operasional. Ya, praktek pengambilan keputusan partisipatif dan penilaian kinerja 360 derajat itu bisa digunakan. Contohnya yang sudah menerapkan ini adalah Xerox gitu ya, yang untuk mesin fotokopi itu. Mereka mengembangkan produk baru dari pembentukan tim multidisiplin yang bekerja pada proses tunggal. Ya. Belakang ini banyak juga perusahaan Amerika yang menggunakan korporasi global dengan berorientasi pada tim ini. Contohnya Coca-Cola, McDonald, dan lainnya ya. Tapi juga pada beberapa kasus pendekatan tim ini berbasis kebutuhan. Salah satu contohnya di China ya, adanya proses akuisisi di beberapa perusahaan di China ya, ada 93 jenis akuisisi di perusahaan minyak dan gas. Nah, tiap satu akuisisi satu perusahaan itu diberlakukan sebagai satu unit tim, misalnya gitu. Ya, yang ketiga adalah circular structure. Jadi circular structure ini diibaratkan seperti bulatan konsentrik pada target panah, bisa dilihat di situ ya. Bagian tengahnya itu isinya para eksekutif, kemudian area lingkaran luar itu dikelompokkan, ini kan beda-beda ya, ada merah, ada biru, hitam, putih, itu dikelompokkan berdasarkan fungsi yang terdiri atas para manajer, spesialis, dan workernya. Ini digunakan pada wirausaha kreatif atau entrepreneur, kreatif entrepreneur, dan beberapa perusahaan inovatif kecil. Keterbatasannya, pegawai mengalami kebingungan atau ketidakjelasan kepada siapa mereka melapor dan siapa sih sebenarnya yang menjalankan usaha ini gitu. Karena sirkular tadi gitu ya. Ya. Oke, berikutnya ini penjelasan secara umum bahwa struktur organisasi itu memiliki dua model ekstrim ya dalam desainnya. Kita sebut sebagai mekanistik model dan organik model. Jadi model mekanistik itu adalah model yang sangat birokratif tadi. Jadi yang birokrasi itu kita sebut mekanistik. Struktur yang dicirikan dengan departementalisasi yang luas, banyak departementalisasinya, formalisasinya tinggi, ada standarisasi yang ketat gitu ya. Jejaring informasinya terbatas, alur komunikasi atau informasinya terbatas, dan sentralisasi. Serupa dengan model birokrasi di mana ada proses kerja dengan standarisasi tinggi, formalisasi tinggi, dan hierarki manajerial yang tinggi. Ya, contohnya ya memang itu ya, yang masuknya adalah model-model struktur hierarki atau birokrasi.
Model yang kedua yang kita sebut sebagai model organik ya, strukturnya flat, terdapat lebih sedikit prosedur formal dalam pembuatan keputusan dan memiliki pengambil keputusan yang cukup banyak. Jadi ya bisa satu orang bisa harus bekerja dengan 2 rantai komando dan praktek aturan yang lebih fleksibel. Nah, ini kita temukan di organisasi jenis matriks. Jadi ada model mekanistik, ada model organik. Dan ini contohnya ya untuk mekanistik model tadi seperti ini hierarki. Kalau organik ya ada team based structure tadi itu model organik ya. Virtual structure itu organik. Seperti ini. Ya. Dan selanjutnya ini adalah 3 dimensi yang kita wajib tahu gitu ya. Di dalam struktur organisasi itu ada 3 dimensi utama yang kita perlu tahu, yaitu yang pertama kompleksitas. Jadi semakin kompleks strukturnya, maka keputusan harus bisa memuaskan banyak pihak. Nah, strategi ini sebagai sebuah proses internal. Semakin banyak orangnya, ukuran organisasinya, maka semakin tinggi kompleksitasnya. Maka semakin dibutuhkan struktur organisasi yang juga semakin kuat gitu ya. Nah, yang kedua adalah formalisasi. Formalisasi itu sama dengan standarisasi tadi gitu ya. Jadi ada nggak prosedur-prosedur yang ketat untuk cara kerja setiap tugas gitu ya. Kemudian juga aturan-aturan yang berlaku dalam proses pengambilan keputusan, metode kerja itu semua diatur. Semakin besar ukuran organisasi, semakin tinggi pula formalisasinya untuk bisa mengatur tadi. Semakin besar struktur organisasi, semakin tinggi formalisasinya. Umumnya seperti itu. Yang berikutnya sentralisasi. Nah, sentralisasi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Semakin tinggi sentralisasi, proses pengambilan keputusan dimunculkan oleh kelompok yang dominan, memiliki otoritas tertinggi, berorientasi mencapai tujuan positif dan pilihan yang rasional. Ya, jadi ada kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Baik, berikutnya setelah struktur kita akan bahas sedikit tentang strategi organisasi. Nah, dulu di awal itu pernah saya jelaskan ada satu versi ya bahwa strategi organisasi itu ada 4. Tapi kalau kita lihat lagi ini versi dari buku yang lain ya dilihat yang di sumber pertama ya. Jadi strategi organisasi itu hanya ada 3 klasifikasinya ya. Yang pertama adalah strategi inovasi sama ya ini ya. Yang orientasinya pada inovasi seperti Apple, 3M nih perusahaannya ya, menggunakan sistem kompensasi dan benefit yang kompetitif untuk bisa menarik kandidat-kandidat terbaik gitu ya, dan yang mereka yang berani kreatif, inovatif, mengambil resiko. Saluran komunikasi yang baik, kebijakan untuk menarik komitmen jangka panjang, dan saluran otoritas yang jelas. Itu karakteristik dari strategi inovasi. Fokusnya adalah pengenalan pada produk atau jasa utama yang baru, produk inovatif. Strategi yang kedua adalah bukan mengedepankan inovasi, tetapi efisiensi, atau kita kenal dengan istilah cost minimization strategy. Nah, kendali biayanya ketat, menghindari inovasi yang tidak perlu, atau biaya pemasaran yang terlalu berlebihan, tapi juga mereka memberikan potongan harga atau diskon price gitu ya, pada produk-produk utamanya untuk menarik pembeli. Nah, ini banyak digunakan di manufaktur-manufaktur juga ya sebetulnya. Jadi terutama mereka yang berorientasi dari negara-negara Asia, Jepang misalnya. Tapi sekarang mereka juga mulai menggabungkan keduanya gitu ya. Gimana caranya inovasi ini jalan, tapi cost minimization juga jalan. Nah, ini yang sekarang mulai banyak berkembang. Jadi strategi cost minimization itu sangat ketat mengontrol biaya, menghilangkan biaya yang tidak perlu, dan memotong harga pada produk dasar. Contoh-contohnya ya Walmart, kemudian pembuat produk generik atau grosir yang berlabel toko. Umumnya menekankan lebih minim kebijakan untuk mengembangkan komitmen di antara para pekerja, tapi mereka lebih mengutamakan kontrol aturan ya. Jadi kebijakannya lebih ditekan
supaya lebih stick to the rules. Nah, strategi yang ketiga ini yang imitasi. Jadi ini lawannya inovasi. Kalau inovasi yang berusaha untuk terdepan dalam terdepan dalam prestasi iklan jargon salah satu produk ya atau merek. Nah, imitasi ini strateginya adalah melakukan pergeseran pada produk atau jasa baru hanya ketika sudah dipastikan produk baru serupa itu yang dilakukan oleh kompetitor sudah jelas ada pangsa pasarnya gitu. Jadi mereka berusaha meminimalisir resiko dan memaksimalkan kesempatan meraih keuntungan. Pindah ke produk baru atau memasuki pasar baru hanya setelah tadi dipastikan ada pangsa pasar yang jelas. Ada penerimaan konsumen yang jelas. Contohnya manufaktur fashion pasaraya itu ya yang mencontoh style-style para desainer itu. Kemudian contoh lain ada Hewlett and Packard, ada Caterpillar yang mengikuti jejak kompetitor yang lebih inovatif dan lebih kecil, tapi mereka masuk melakukan penetrasi pasar dengan produk-produk superiornya. Nah, ketika sudah diketahui bahwa tren produk-produk tersebut bagus, baru mereka menciptakan produk imitasinya yang serupa ya. Nah, yang berikutnya ini adalah bicara tentang ukuran organisasi. Jadi, ukuran organisasi secara signifikan tentu akan mempengaruhi struktur organisasi, gitu ya. Organisasi dengan jumlah pegawai lebih dari 2.000 cenderung memiliki spesialisasi yang tinggi, jelasnya lebih banyak departementalisasi dan lebih banyak tingkat hierarki vertikal, serta lebih banyak formalisasi atau aturan. Ya, itu. Jadi bisa dilihat di sini hubungan antara strategi dan struktur. Ketika pakai strategi inovasi, maka pilihan strukturnya bisa menggunakan organik. Itu lebih cocok. Kenapa? Karena ada struktur yang lebih longgar, yaitu spesialisasinya lebih rendah. Jadi koordinasinya tidak lagi terspesialisasi, tapi lintas fungsi atau lintas departemen tadi yang di matriks ya. Formalisasi rendah dan ada desentralisasi untuk pengambilan keputusan. Kalau cost minimization, nah ini cocoknya dengan struktur yang mekanistik ya, kontrolnya tinggi, spesialisasinya luas gitu, banyak gitu ya. Departementalisasi berdasarkan expertise itu banyak, formalisasi tinggi, sentralisasinya tinggi. Kalau imitasi itu bisa dengan struktur keduanya, mekanistik maupun organik. Gabungan antara longgar dan ketat gitu ya. Kontrolnya ketat untuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan, tapi kontrolnya juga bisa longgar untuk hal-hal yang baru. Gitu. Jadi percampuran di antara keduanya. Baik, itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Selamat libur dan juga selamat belajar mandiri. Kita ketemu lagi minggu depan untuk evaluasi 1. Silakan dicek di RPS ya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.